Bab 166. Saat Ravindra sampai, waktu sudah sangat larut. Melihat Isabel terlelap, hati Ravindra spontan terasa lembut. Demi tidak membangunkan Isabel, Ravindra melangkah dengan perlahan. Setelah selesai mandi, dia pun naik ranjang dengan perlahan dan memeluk Isabel hingga terlelap. Melihat lampu kamar Ravindra dan Isabel redup, Rahel yang berdiri di luar jendela pun menangis. Stephen yang berdiri di samping pun berkata dengan tak berdaya, "Rahel, lebih baik kamu merelakannya saja. Karena Isabel juga sudah mengandung anak keluarga kita darah. Sekalipun kamu bisa kembali dengan Ravindra, akan selalu ada Isabel di tengah-tengah kalian." Rahel tiba-tiba berbalik badan memeluk Stephen, berkata dengan suara terisak-isak, "Stephen, aku mengerti. Tetapi aku tidak bisa melakukannya. Stephen, kamu juga tahu saat itu betapa cintanya aku pada Ravindra. Saat ini tiba-tiba menanggung akibat seperti ini. Aku tidak tahan. Stephen, aku harus bagaimana? Aku sungguh tidak bisa melupakan Ravindra. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Stephen tidak menyangka Rahel akan memeluknya seperti itu. Spontan terdiam beberapa saat, tetapi Stephen tidak menjulurkan tangan mendorongnya, hanya menepuk pundaknya dengan perlahan dan tidak berhenti menenangkannya. Raisa baru selesai mandi, bersiap-siap menutup gorden untuk tidur. Saat mengangkat kepala, terlihat Stephen dan Rahel di luar sana. Melihat mereka berdua sedang berpelukan, entah kenapa Raisa merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Raisa sendiri juga tidak tahu kenapa bisa merasa aneh dan tidak nyaman. Stephen adalah kakaknya sendiri. Dia bebas dekat dengan siapapun. Apa hubungannya dengan dia? Tetapi saat memikirkan Rahel yang berada di samping Stephen, Raisa merasa tidak senang. Jarinya menggetar sejenak, dengan kuat menarik gorden jendela dan membatasi penglihatannya. Sudahlah, terserah dia. Kakaknya memang selalu berpihak pada Rahel. Siapa suruh mereka tumbuh besar bersama? Lagi pula, dia sudah bertekad untuk membantu Isabel. Orang seperti Rahel sama sekali bukan tandingannya. Stephen tidak tahu kejadian itu terlihat oleh Raisa. Setelah Rahel sudah menangis cukup lama, dia baru berkata, "Rahel, ada satu pertanyaan yang selalu ingin aku tanyakan, tetapi kamu selalu menghindar. Malam ini aku sungguh ingin mendengar darimu. Beberapa tahun ini kamu kemana saja? Jika kamu memberi sedikit kabar untuk Ravindra, dia mungkin tidak akan melepaskanmu. Saat itu kalian bersama, banyak sekali orang yang mendukung, terutama aku. Tetapi kenapa kamu tiba-tiba menghilang tanpa kabar?" Terlintas ekspresi panik dalam mata Rahel. Dia langsung mendorong Stephen, berbalik badan dan berkata dengan sedih, "Stephen, jangan kamu
Steven berkata dengan tidak mengerti. Rahel, apakah kamu punya masalah yang disembunyikan? Menerima pertanyaan itu, Rahel terhenti beberapa saat, air mata pun mengalir keluar. Steven semakin yakin ada masalah yang selalu Rahel pendam. Tadinya Steven melihat Ravindra sangat cocok dengan Rahel, tetapi saat ini melihat ekspresi sedih Rahel karena memikirkan Ravindra. Dalam pikirannya pun terbayang seberapa sakit hati Rahel dalam memperjuangkan Ravindra. Rahel, sejak kecil kita selalu bersama. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Steven berkata dengan tegas. Apapun masalahnya, aku akan membantumu. Kamu tinggal beritahu aku saja. Beberapa tahun ini, kamu kemana saja? Rahel menunjukkan ekspresi tersiksa. Dia menggigit bibir dengan kuat dan terus menangis. Beberapa saat kemudian baru terlihat lebih lega dan berkata, benar, aku memang punya masalah. Steven, waktu itu kami saling mencintai. Bagaimana mungkin aku rela melepaskannya? Aku tiba-tiba menghilang karena aku terluka parah. Wajahku hampir tidak bisa dikenali. Aku tidak mungkin diam saja membiarkan keadaanku seperti itu. Maka memutuskan untuk operasi plastik di luar negeri. Karena luka pada wajahku terlalu parah, aku pun harus sabar menjalani perawatannya. Saat Ravindra mencariku mati-matian, aku tahu kok. Tetapi saat itu, aku sedang di dalam ruang operasi, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Steven terdiam mendengarnya. Apalagi Ravindra begitu sempurna. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan diriku yang buruk rupa menemani di sisinya? Rahel melanjutkan, Steven, kamu tidak tahu seberapa pedulinya aku pada Ravindra. Semakin aku peduli padanya, maka aku akan semakin tidak membiarkan dia tahu masa laluku. Steven, kamu mengerti maksudku kan? Aku sungguh mencintainya, cinta hingga tingkatan tertinggi. Steven sungguh tersentuh mendengar ceritanya. Baiklah, karena kamu tidak enak mengatakan ini, aku yang akan mengatakannya. Steven berkata dengan yakin. Aku percaya, saat itu Ravindra juga tulus kepadamu. Setelah kamu menghilang, dia seolah kehilangan arwah di dalam dirinya. Mencarimu sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi aku percaya dia akan berubah pikiran setelah tahu masalah yang terjadi padamu. Mendengar perkataan Steven seperti itu, Rahel pun merasa lebih lega. Tetapi dia tetap saja tidak tenang. Sengaja berkata, aduh, kamu lihat diriku, kenapa sampai menceritakan semua ini padamu? Sekarang Ravindra sudah istirahat kita. Tidak, aku harus memberitahu masalah ini padanya. Sudahlah, kamu tidak perlu pusing, serahkan padaku. Sudah malam, cepat kamu pulang istirahat. Steven menggiring Rahel meninggalkan tempat itu. Saat berbalik badan, Rahel langsung menghentikan sandiwara pada wajahnya. Terlintas senyum licik dalam matanya.
Steven, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih saja sangat percaya pada karena ini adalah inisiatif kamu sendiri. Mana mungkin aku menyanyiakan kebaikanmu. Rahel berjalan pergi dengan perlahan. Steven masih di sana. Dia kembali mengingat ulang semua perkataan Rahel. Dia sungguh merasa Rahel pantas mendapatkan maaf. Saat itu Rahel sungguh cantik, menggemaskan dan menawan, seolah memang diciptakan berpasangan dengan Ravindra. Dan menghilangnya dia waktu itu juga didasarkan alasan yang kuat. Alasan ini tentu bisa dimaafkan. Meskipun Isabel juga sangat baik, tetapi jika dibandingkan dengan Rahel, Steven tetap saja terpaksa pilih kasih. Dia lebih bersedia memberi Isabel sedikit uang agar bisa menyerahkan posisi sebagai nyonya Kitadara kepada Rahel. Meskipun Steven tahu begini tidak adil bagi Isabel, tetapi dia tetap saja lebih berpihak pada Rahel. Pada akhirnya Steven memutuskan untuk menelpon Ravindra. Ravindra belum terlelap sepenuhnya saat layar handphone menyala. Dia pun terjaga. Terlintas nama Steven pada layar handphone. Ravindra tahu Steven mencarinya pasti karena ada masalah penting. Dia pun mengangkatnya. Halo, sempat tidak? Aku ingin bicarakan sesuatu denganmu. Steven berkata dengan nada tertekan. Ravindra, ada yang ingin aku bicarakan. Ravindra bingung sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, aku segera keluar. Isabel tidur dengan sangat pulas. Ravindra berpikir beberapa saat, lalu menundukkan kepala, mencium keningnya. Baru berjalan keluar kamar dengan pelan. Saat keluar kamar, Ravindra melihat Steven sedang merokok di tempat tadi. Lampu jalan mencari badannya, menciptakan sebuah bayangan hitam yang besar di dinding. Ravindra merasa malam itu Steven seolah sedang memikirkan sebuah masalah besar. Steven sangat jarang merokok, kecuali sedang banyak tekanan dan beban pikiran. Steven, tengah malam begini, kenapa kamu belum tidur? Ravindra berkata dengan bercanda. Noel pun tidak semelek kamu. Ravindra, aku ingin memberitahumu sesuatu. Steven mematikan rokok di tangan dan berkata dengan tegas, sebelumnya aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ravindra mengangguk. Ayo, sambil berjalan saja. Steven mengangguk. Keduanya pun berjalan sejajar ke arah depan. Dua bayangan badan yang tinggi besar itu perlahan menjadi samar-samar. Sebenarnya ada masalah apa hingga membuatmu begitu gelisah? Ravindra tertawa dan berkata, kenapa sudah memutuskan untuk mengejar Raisa? Steven tertawa dengan wajah kusut. Ravindra, jangan mengalihkan pembicaraan lagi. Aku tanya kamu, apakah kamu serius dengan Isabel? Ravindra terdiam, melihat Steven dengan ekspresi tidak mengerti. Jika tidak, kenapa dia begitu peduli dengan perasaan Isabel kepada diri? Seorang tuan muda, keluarga Kitadara, sejak kapan dia mulai begitu peduli dengan pandangan
seorang perempuan terhadapnya. Jika kamu beneran serius dengan Isabel, lalu bagaimana dengan Rahel? Steven langsung menatap mata Ravindra dan berkata, "Yang mau aku katakan padamu malam ini adalah tentang Rahel. Saat itu Rahel tiba-tiba meninggalkanmu sebenarnya karena dia terkena musibah besar. Ravindra, waktu itu kalian tidak menyatakan berpisah kan?" Ravindra menghentikan ekspresi canda di wajah dan melihat Steven dengan serius. "Aku selalu mencari tahu kenapa waktu itu Rahel tiba-tiba meninggalkanmu. Pada awalnya, dia tidak ingin memberitahuku, tetapi malam ini, dia akhirnya mau menceritakan yang sebenarnya. Rahel mengalami luka parah pada wajah hingga tidak bisa dikenali. Dia tidak ingin menemuimu dengan kecacatannya itu. Dia juga takut kamu cemas berlebih, maka memilih untuk menghindar dan menghilang. Dia bersembunyi untuk merawat wajahnya hingga membaik. Dia juga tahu kamu mencarinya kemana-mana. Dia melihatmu terjatuh. Dia melihatmu dipaksa keluarga untuk meneruskan usaha, dan melihatmu keluar dari masa terpuruk itu secara perlahan. Tadinya dia ingin memberimu sebuah kejutan, tetapi tidak disangka. Saat kembali ke negeri kita, dia mendapat kabar bahwa kamu sudah menikahi perempuan lain. Ravindra, hati Rahel tidak pernah berubah. Dia selalu mencintai kamu. Sejak kecil hingga besar, aku melihat perkembangan hubungan kalian. Ravindra, jujur saja denganku. Apakah kamu menyukai Rahel sejak kecil? Kamu dan Isabel baru berapa lama? Hanya 2 bulan kan? Tidak seberapa. Dalam waktu 2 bulan, perasaanmu berubah begitu saja. Begitu tidak pentingnyakah Rahel di dalam hatimu? Rahel sangat menyayangimu. Dia tidak ingin menyulitkanmu, makanya memilih untuk kembali pada posisi teman baik dan melihatmu bahagia. Tetapi apakah kamu sungguh akan bahagia melihat Rahel meneteskan air mata? Apakah kamu sungguh akan diam saja? Steven menghela nafas dan melanjutkan, Ravindra, begini sangat tidak adil bagi Rahel. Masalah waktu itu, meskipun Rahel memang bersalah, tetapi dia sungguh terpaksa. Jika saat itu dia menghubungimu, maka masalah operasi plastiknya tidak akan bisa dia tutupi lagi. Apakah dia yang memintamu mengatakan ini padaku? Ravindra berkata dengan suara dingin. Tidak, aku sendiri yang ingin mengatakannya padamu. Steven berkata dengan tegas. Ravindra, maukah kamu berikan satu kali kesempatan lagi untuk diri sendiri, juga untuk Rahel? Biarkan kamu mencari tahu isi hatimu dengan jelas. Pikirkan baik-baik perempuan mana yang kamu sukai. Kamu baik kepada Isabel hanya karena dia mengandung anakmu. Dalam waktu 2 bulan, bagaimana mungkin kamu menyukainya? Kamu hanya bertanggung jawab saja. Bab 167. Ravindra baru ingin berbicara, Steven memotong dan mendahului. Ravindra,
anggap saja aku memohon padamu. Lihatlah keakraban kita selama ini. Demi aku, berbaik hatilah pada Rahel. Aku tidak memaksamu untuk langsung bersikap baik padanya. Setidaknya beri dia kesempatan lagi agar kamu bisa mengenal diri dengan lebih baik lagi. Ini akan adil untuk semua orang, iya kan? Ravindra menatap mata Steven berhadapan dengan teman sepermainannya sejak kecil. Dia sungguh tidak mampu berkata-kata. Dalam hati dia sangat jelas. Dia pernah menyukai Rahel, juga pernah tergila-gila padanya. Tetapi itu semua adalah masa lalu. Jika Rahel tidak menghilang tiba-tiba, setidaknya meninggalkan selembar surat, membinanya menunggu 6 tahun pun mungkin dia akan bersedia. Tetapi Rahel tidak melakukannya. Dia pergi begitu saja, sama sekali tidak memikirkan perasaan Ravindra. Demi mencarinya, Ravindra sungguh hampir mencari ke seluruh sudut benua Eropa. Jika Rahel peduli dengannya, dia bisa saja meninggalkan sepatah dua patah kata. Dengan begitu, Ravindra tidak akan terlalu menderita. Tetapi Rahel tidak melakukannya. Rahel membuka lebar kedua mata dan menyaksikan Ravindra yang sudah hampir gila. Dia melihat dengan mata yang cuek dan dingin. Saat itu Rahel baru berusia 18 tahun. Dan Ravindra juga baru 22 tahun. Masa muda terbaik sudah mereka berikan. Begitu juga dengan penderitaan terbaik. Sudah 6 tahun berlalu. Saat Ravindra sudah menghapus nama Rahel di dalam hatinya, dia malah muncul. Adil dari mana? Jika ingin berbicara soal keadilan, di mana keadilan untuk Ravindra? Kata-kata itu terus berputar dalam pikiran Ravindra, tetapi tak mampu dia katakan. Bagaimana keadaannya saat itu? Dia sendiri paling jelas dibanding siapapun. Justru karena pernah mencintainya, hingga sekarang dia tidak ingin melupakan kenangan indah itu. Dia tidak bisa menolak permohonan Steven. Steven jarang sekali merebut sesuatu dengannya. Sejak kecil memang seperti itu. Sebenarnya Ravindra juga tahu waktu itu Steven pernah menyukai Rahel. Hanya saja Steven tahu dia juga menyukai Rahel, maka langsung memilih untuk mundur. Terhadap teman yang begitu baik padanya, Ravindra sungguh tidak kuasa mengucapkan kata-kata penolakan, terutama karena Steven tidak memintanya untuk langsung kembali dengan Rahel, melainkan cukup memberinya satu kali kesempatan. Melihat ekspresi kesulitan pada wajah Ravindra, Steven mengerutkan kening dan berkata, "Ravindra, apakah kamu merasa aku terlalu banyak ikut campur? Aku hanya tidak ingin kamu kehilangan orang berharga di kehidupanmu. Kamu menyukai Isabel, tetapi apakah dia juga..." Kalimat ini sungguh tepat pada sasaran. Hati Ravindra seolah ditekan oleh sesuatu yang sangat berat. Dia memang tidak yakin dengan perasaan Isabel. Sama halnya dengan Ravindra,
yang tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Isabel. Isabel juga tidak pernah mengungkapkan apapun padanya. Yang Ravindra yakini adalah dia memang menyukai Isabel, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah Isabel sungguh menyukai dirinya, karena Isabel selalu bersikap cuek semenjak hari pertama bertemu. Ravindra bahkan sering iri pada Andika karena dia pernah mendapatkan cinta sejati dari Isabel. Steven tahu usahanya hampir berhasil. Dia pun melanjutkan, "Karena seperti itu, pertimbangkanlah saran dariku. Oh iya, bukankah hari ini kamu pergi membeli villa? Beberapa hari lagi aku akan pulang. Aku tidak tenang membiarkan Rahel sendiri di luar. Kamu bawa dia pulang ke villa saja. Kebetulan kamu akan menetap di sini untuk sementara waktu. Rahel bisa membantu meringankan pekerjaanmu. Tanyakan baik-baik pada diri sendiri. Berikan dirimu satu kali kesempatan lagi. Begitu juga untuk Rahel." Berbicara sampai di sini, Steven berkata pada Ravindra dengan serius, "Ravindra, Rahel pernah terluka parah. Sekalipun kalian tidak bisa bersama lagi, jangan sampai melukainya lagi ya." Ravindra berpikir sejenak. Benar juga kata Steven. Jika dia bisa membawa dan menjaga Rahel di sisinya, Isabel pasti akan memberikan respon berbeda saat melihatnya. Jika respon Isabel sangat heboh, berarti bisa diperkirakan dia memang punya perasaan terhadap dirinya. Saat memikirkan ini, Ravindra pun tidak menolak lagi. Dia berkata, "Baiklah, kamu tenang saja. Sekalipun kami tidak bisa bersama lagi, aku juga tidak akan membiarkan orang menindasnya." Mendengar jawaban dari Ravindra, Steven pun menghela nafas dan lega. "Baguslah jika begitu. Cepat tidur, aku tidak ganggu lagi." Steven menepuk lengan Ravindra dan melanjutkan, "Besok aku akan pulang. Raisa cemas pada Isabel. Dia akan menetap beberapa hari lagi. Aku titip dia ya." Ravindra tertawa, menepuk kembali lengan Steven dan berkata, "Masa laluku sudah selesai dibahas. Bagaimana dengan kamu? Sungguh tidak ingin memperjelas dengan Raisa?" Steven menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Belum waktunya." "Baiklah, aku hargai pilihanmu." Ravindra tertawa ringan. "Kamu tenang saja. Tidak ada yang mengganggunya di sini, asalkan dia tidak mengganggu orang lain." Mungkin karena terlalu capek seharian, juga mengalami beragam masalah, Isabel baru terbangun saat matahari terbit. Saat bangun, beberapa pembantu masuk dan merawat Isabel. Isabel sungguh terkejut, tidak sabar langsung berkata, "Kenapa kalian bisa ke sini?" Pembantu itu bukanlah orang asing, melainkan pembantu yang dipekerjakan sehari-hari di rumahnya. Dia tersenyum dan menjelaskan, "Nyonya, kami sudah sampai. Direktur berkata akan menetap beberapa hari di sini, karena takut Nyonya tidak terbiasa dengan pembantu lainnya, maka meminta kami ikut kemari. Penjaga rumah
dan 2 pembantu lainnya menetap di rumah. Bibi Narti dan kami semua datang kemari. Nyonya, kami bantu bersihkan badannya. Isabel tercengang, hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah." Nyonya, direktur juga berpesan setelah Nyonya selesai sarapan, kita akan berkunjung ke rumah baru, sekalian melihat apa yang masih kurang, tinggal dikatakan saja. Pembantu itu berkata dengan sepenuh hati. Bibi Narti sudah membawa beberapa pembantu lainnya untuk membereskan kamar di sana. Hari ini kita akan pindah ke sana. Ravindra sudah membeli rumah. Cepat sekali. Tetapi terlalu lama tinggal di rumah orang juga tidak enak. Isabel hanya menganggukkan kepala. Baru saja selesai membersihkan diri, Raisa datang sambil menenteng koper. Ahaha, akhirnya aku bisa tinggal bersamamu. Kali ini aku tidak ada orang yang bisa menggangguku lagi. Akhirnya Stephen akan pergi. Aku bebas. Raisa berputar dalam kamar Isabel dengan kegirangan, seketika menjatuhkan diri ke sofa dan berguling dengan senang. Kali ini aku bisa memeluk laki-laki tampan sesekali. Isabel sedang duduk di depan meja makan. Tidak lama kemudian pembantu datang menghidangkan sarapan untuknya. Dia menikmati bubur sambil berkata, "Bisa-bisanya Stephen meninggalkanmu sendiri di sini. Sungguh jarang-jarang." Apa artinya? Raisa menegakkan posisi duduk, berkata dengan bangga, "Ini artinya nilai diri aku akhirnya meningkat." Isabel hanya tersenyum tanpa kata-kata. Baru makan beberapa suap, bubur saja terdengar suara ketukan pintu. Isabel dan Raisa mengangkat kepala dan melihat secara bersamaan. Terlihat Rahel berdiri di depan pintu sembari mengenakan gaun putih. "Isabel, kamu sudah bangun ya? Aku datang untuk melihat kamu sudah beres-beres atau belum. Nanti kita akan pindah sama-sama." Isabel terbengong. Terlintas ekspresi bangga pada wajah Rahel, berkata dengan ekspresi yang tidak yakin, "Beneran, sebenarnya aku merasa tinggal di rumah Noel sangatlah baik. Kamar di rumahnya saja sangat banyak. Tetapi Ravindra mengharuskan aku untuk ikut bersama kalian. Katanya dengan begitu akan lebih ramai, bisa mengerjakan segala urusan bersamaan. Oh iya, kamu belum tahu ya, saat ini aku sudah menjadi manajer pemasaran Kotaka dari Kitadara Finance Group. Mungkin setelah ini aku akan berangkat dan pulang kerja bersama Ravindra." Waduh, sungguh menyulitkan bekerja bersama orang yang begitu dekat, sungguh tidak terbiasa. Mendengar perkataan Rahel, Isabel dan Raisa hanya membisu. "Wah, karena kamu sudah bangun, lebih baik cepat siap-siap. Aku pergi temui Ravindra dulu. Lihat ada apa yang masih kurang di sana, agar segera dilengkapi. Isabel, jika kamu masih kurang sesuatu, katakan saja padaku. Kamu sedang tidak leluasa,
dan untungnya aku sedang lincah. Membeli apapun akan praktis. Rahel bersikap sebagai seorang tuan rumah. Selesai berkata, langsung berbalik badan dan pergi. Nafsu makan Isabel langsung hilang entah kemana. Raisa menyilangkan kedua tangan di depan dada dan berkata, "Hah? Lihatlah si Rahel." Aku merasa sangat tertekan. Dulunya istri para pelanggan selalu meminta suaminya menghindariku. Tolong deh, meskipun aku berbadan bagus, bukan berarti aku datang untuk memeras uang. Hari ini aku kepribadian buruk seseorang sama sekali tidak berkaitan dengan badannya. Rahel sudah mengumumkan kabar peperangan padamu Isabel, kamu jangan mau kalah. Isabel menunduk melihat makanan di depan dengan diam, berkata dengan pelan, "Perang, dia sama sekali tidak menganggapku sebagai lawannya deh. Jika Ravindra tidak mengizinkan, bagaimana mungkin Rahel bisa masuk ke dalam villa? Dan kenapa bisa jadi manajer pemasaran kotaka?" Raisa terdiam mendengarnya. Benar juga, jika tidak mendapat persetujuan Ravindra, bagaimana mungkin Rahel seyakin itu? Raisa kepikiran kejadian tadi malam. Semakin dipikir, semakin tidak enak. Jelas-jelas Rahel menyukai Ravindra. Lalu kenapa memeluk Stephen begitu erat? Raisa merasa semakin benci pada Rahel. Biarkan saja, terserah dia, Isabel berkata pelan. Tetapi bagaimanapun cara nafsunya makannya tidak bisa kembali lagi. Isabel langsung meletakkan sumpit dan tidak berniat makan lagi. Jadi mungkin keputusanmu sudah benar, Raisa berkata dengan tegas. Isabel, jika kamu sungguh memilih untuk pergi, aku akan mendukungmu. Terima kasih. Isabel tersenyum kecil pada Raisa sembari mengalihkan pembicaraan. Oh iya, aku selalu ingin bertanya, bagaimana caranya kamu bisa menjadi wakil direktur Odyssey Group? Sepertinya banyak masalah kamu yang belum aku ketahui. Raisa menghela nafas dengan tak berdaya berkata, sungguh sebuah cerita yang menyedihkan. Ayahku adalah dosen pembimbing Stephen semasa S2. Saat dia menempuh jenjang S2, aku masih kuliah S1. Suatu hari dia berkunjung ke rumah, dan hasilnya aku mengira dia adalah seorang pencuri. Lalu dia tiba-tiba berkata bahwa jurusan yang aku ambil sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Tetapi tidak apa-apa katanya, dia akan mencariku untukku. Lalu setelah aku lulus kuliah S1, sebelum memasukkan lamaran ke berbagai perusahaan, aku mendapat kabar dari sekolah bahwa ada sebuah panggilan dari Odyssey Group. Aku pun masuk dan bergabung dengan perusahaan itu begitu saja, dan langsung diangkat sebagai seorang supervisor. Raisa berkata dengan bab 168.
Lalu sering berjalannya waktu, pada akhirnya aku menduduki posisi wakil direktur. Jika naik jabatan lagi, aku langsung menendang sang bos dan menduduki kursinya. Tetapi tidak mungkin, karena bosku adalah pemegang saham yang mutlak. Raisa menjelaskan dengan terpaksa. Beginilah masa laluku, sederhana dan menyedihkan. Keluargaku selalu merasa Steven adalah orang yang baik dari Hong Kong. Semenjak lulus kuliah hingga sekarang, semua pelanggan yang mendatangiku adalah bapak-bapak tua. Setiap hari yang kutemui adalah bapak-bapak tua itu. Aku sudah berumur 25 tahun, di mana masa depan dan kebahagiaanku. Bapak-bapak tua yang mengejarmu itu. Isabel merasa Raisa sungguh kasihan. Jangan diungkit lagi, Raisa menjawab dengan lemas. Aku saja merasa aneh. Siapa yang menentukan perempuan berwajah cantik harus bekerja sama dengan laki-laki hidung belang? Siapa yang menentukan perempuan berbadan bagus harus menjadi simpanan orang? Pemikiran luar biasa macam itu, aku sungguh tercengang. Lalu pandangan Steven terhadap masalah ini, Isabel semakin penasaran. Mau katakan Steven tidak peduli dengan Raisa. Bagaimana mungkin? Memangnya tidak melihatnya selalu dibawa kemana-mana. Tetapi berkata soal peduli, adakah rasa peduli yang begitu besar? Aku juga tidak tahu, tetapi sepertinya bapak-bapak tua yang mengejarku sudah dibereskan oleh Steven. Aku juga malas untuk bertanya bagaimana dia membereskan mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Steven termasuk orang yang anti pacaran? Kenapa setiap kali keluar pasti membawa? Aku hanya seorang wakil direktur. Aku punya kebebasan untuk berpasangan dengan laki-laki lain. Memangnya aku tidak boleh pacaran? Raisa berkata dengan sangat malas. Melihat ekspresi pada wajah Raisa, suasana hati Isabel langsung membaik, tidak tahan menahan tawa. Isabel dan Steven jarang sekali berbicara, otomatis tidak tahu banyak soal dia. Tetapi hanya mendengar cerita Raisa, rasanya memang sungguh menyakitkan. Setelah berbincang beberapa saat, Noel datang sambil membawa Maria. Noel tersenyum pada Isabel dan berkata, Ravindra ini kenapa buru-buru sekali untuk pindah? Tetapi bagus juga. Jaraknya dekat dari rumahku. Keluarga kita bisa sering bertemu. Isabel berkata pada Noel, 2 hari ini sungguh sudah merepotkanmu. Oh iya, kalian berencana bulan madu kemana? Kami mau pergi ke Sri Lanka. Maria bersandar pada badan Noel dengan bahagia melanjutkan. Isabel, setelah kami pergi, tolong jaga Rahel ya. Dia kurang pandai merawat diri. Semoga kamu tidak keberatan.
lagi-lagi Rahel. Isabel tidak enak mengatakannya di depan Noel dan Maria, hanya mengangguk sambil tersenyum. Kalian tenang saja, Ravindra akan menjaganya dengan baik. Isabel memang berhati lembut, tetapi bukanlah Dewi yang berhati baik. Dia baik kepada Jennifer karena memang dekat dengannya sejak kecil. Ada perasaan di antara mereka. Bagaimana mungkin ada perasaan antara dia dan Rahel? Jawaban itu membuat Noel melihatnya beberapa saat. Noel selalu merasa Isabel adalah seorang perempuan yang istimewa. Pintar tetapi cukup kalem. Dia memiliki ketenangan dan kesabaran yang jauh lebih tinggi dibanding orang lain. Pada umumnya, jika sang istri menyadari suaminya kembali dekat dengan mantan pacar setelah menikah, tentu saja akan meluapkan amarah dan turun tangan untuk menghakimi mereka. Tetapi Isabel tidak melakukannya. Dia hanya melihat semuanya dengan tenang, tidak bertindak juga tidak mundur. Sungguh di luar dugaan. Seolah melihat semuanya, tetapi tidak peduli. Beberapa kali Noel berencana membicarakannya dengan Isabel, tetapi setelah dipikir-pikir, dia pun melupakan pemikiran itu. Karena dia sendiri juga baru saja menikah. Setelah mengantar Noel dan Maria, Isabel pun tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah meminta pembantu membereskan barang, dia pun pindah ke rumah barunya bersama Raisa. Oh tidak, belum pasti itu rumah siapa. Karena sesampainya Isabel di pintu depan villa, terlihat Rahel sedang memerintah beberapa pekerjaan untuk memindahkan perabotan rumah. Perabotan rumah dan perlengkapan itu baru saja sampai ke pelabuhan, sengaja dikirim dari Perancis. Letakkan sofa ini di dalam ruang kerja. Ini adalah sofa kesukaan Ravindra. Hati-hati jangan terbanting. Lalu pajangan itu pajangan di ruang tamu. Ravindra senang memajang benda-benda kesukaannya di ruang tamu. Lalu kamu letakkan barang-barang ini di kamar Ravindra. Ingat, harus berhati-hati, jangan jatuh. Rahel memerintah seolah seorang tuan rumah. Isabel tidak berkata apapun, langsung berjalan masuk dengan lantang. Saat melihat kedatangan Isabel, Rahel bersikap seolah sedikit sungkan, tetapi dengan cepat dia berpura-pura membujuk Isabel. Isabel, kamu sudah sampai ya? Ravindra berkata pekerjaan ini akan membuat kamu lelah, makanya menyuruh aku yang selesaikan. Kamu tidak marah karena pendapat yang aku ambilkan? Isabel melihat Rahel sekilas, berkata pelan, selain kamarku, sisanya terserah kamu. Aku juga, aku suka menata kamar sendiri. Rahel, sungguh sudah merepotkanmu. Aku saja yang mengurus kamarku sendiri. Raisa juga ikut berkata. Dia melanjutkan, yang pandai bekerja memang rajin ya, karena Nona Ran sangat rajin. Tolong bawakan 2 gelas teh untuk kami ya.
Rahel bisa mendengarkan makna sindiran dalam perkataan Raisa. Dia pun terdiam dengan wajah mulai merah, tetapi ini tidak berarti apa-apa. Dia pun menyerang kembali dan berkata, "Baiklah, aku akan meminta Bibi Narti mengantarkan untuk kalian. Di sini masih sangat berantakan. Lebih baik kalian istirahat dulu di kamar." Isabel pun berbalik badan langsung pergi. Raisa tersenyum licik pada Rahel, kemudian juga ikut meninggalkan ruang tamu. Kenapa dia juga di sini? Jika dia tinggal di sini, bagaimana cara aku bereaksi pada Ravindra? Rahel melihat bayangan Raisa sambil berkata-kata sendiri. Ada apa dengan Stephen? Kenapa dia tidak membawa pergi perempuan ini, malah membiarkannya masuk ke sini? Bagaimana bisa? Sungguh keterlaluan. Isabel masuk ke dalam kamar. Terlihat dekorasi kamar yang membuatnya merasa tidak nyaman. Karena Wawat masih di rumah sakit, untuk sementara ada 2 pembantu yang ikut di samping Isabel. Keluarkan semua barang yang berlebihan di dalam kamar. Isabel berkata pada pembantu, "Aku sendiri yang berhak atas kamar ini." Pembantu itu tidak berani membantah perintah Isabel. Dia pun memindahkan beberapa perlengkapan yang Isabel tunjuk. Melihat Isabel mengeluarkan semua barang pilihannya, Rahel langsung merasa tidak senang. Itu semua adalah kesukaan Ravindra. Atas dasar apa dia meminta orang mengeluarkannya? Rahel mengetuk pintu kamar. "Isabel, bolehkah aku berbicara sebentar denganmu?" "Maaf, sebentar lagi aku akan keluar. Tunggu pulang baru dibicarakan saja." Isabel selesai mengganti pakaian. Dia melihat pembantu telah memindahkan barang dan menata sesuai permintaannya. Tanpa melihat Rahel, dia pun lanjut berkata, "Jika kamu merasa ingin mengatur kamarku, silahkan. Kamu minta Ravindra katakan sendiri padaku, atau minta dia tidur di kamar lain saja. Mungkin itu lebih praktis." "Kamu..." Rahel sakit hati mendengar perkataan Isabel. Air mata pun mulai membasahi matanya. "Isabel, aku tahu kamu tidak suka padaku karena Ravindra pernah sangat mencintaiku, atau karena saat ini aku diangkat menjadi manajer pemasaran Kotaka oleh Kitadara Finance Group. Aku dan Ravindra sudah menjadi teman yang sangat baik. Memangnya kamu ingin kami memutuskan hubungan pertemanan juga? Begitu akan membuatmu senang? Atau mungkin kamu ingin aku mengundurkan diri dan berhenti membantu Ravindra?" Rahel mulai menangis. Tangisannya seolah keran air yang terbuka, sama sekali tidak bisa terbendung. "Terserah apa yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin memperhatikan Ravindra dengan posisi sebagai teman. Aku tahu saat ini kamu sedang hamil dan merasa minder dengan perbuatan penampilanmu. Tetapi aku sama sekali tidak melakukan hal yang bersalah padamu." Rahel terus menangis. "Aku dan Ravindra tumbuh besar bersama. Aku tahu apa hobi dan kesukaannya. Kalian baru menikah 2 bulan. Bagaimana mungkin bisa memahami kesukaannya?
Makanya aku memberi ide untuk tata dan dekorasi kamarnya. Isabel, jika tidak suka, silahkan beritahu aku kenapa kamu berbuat seperti ini. Tahukah kamu, aku sangat kesulitan. Rahel masih menangis. Kenapa tidak ada orang yang memahamiku? Apa salahku? Isabel sungguh tidak sabar. Kebetulan Raisa menghampiri. Isabel langsung berkata, "Raisa, ayo kita jalan." Selesai mengucapkan kalimat itu, Isabel berbalik badan dan langsung pergi tanpa memperdulikan Rahel. Air matanya, kemanjaannya hanya berguna untuk laki-laki, sama sekali tidak efek pada perempuan. Melihat Isabel yang terus menghiraukannya, terlintas amarah dalam mata Rahel. Dia berencana untuk menjulurkan kaki dan membuat Isabel terjatuh. Hanya dengan menghilangkan anak dalam perut itu, maka mereka tidak alasan untuk tidak bercerai. Sebelum Rahel menjulurkan kakinya, terdengar suara Ravindra dari arah belakang. "Kamu mau kemana?" Rahel langsung berdiri tegak, dalam hati merasa sangat tenang. Untung saja dia belum menjatuhkan Isabel. Akan gawat jika sampai ketahuan. Isabel mengangkat kepala melihat Ravindra kembali, tiba-tiba tertawa. "Tentu saja aku ingin pergi jalan-jalan. Dekorasi kamar sendiri saja harus tergantung pendapat orang. Buat apa di dalam kamar terus?" Perkataan Isabel terdengar penuh sindiran. Ravindra melihat setumpuk perlengkapan rumah di ruang tamu, semuanya berserakan dan tidak rapi. Raisa berkata dengan santai, "Benar tuh, sepertinya kamarku juga sudah didekorasi oleh orang. Wah Isabel, kalau tidak kita ke rumah Wargayan saja. Lagi pula kamu ke kota K hanya untuk liburan. Tinggal dimanapun tidak masalah. Rumah Wargayan memiliki lingkungan yang sangat baik. Kamu bukan anggota Wargayan saja, dijamu dengan sangat baik. Makanan di sana juga enak-enak. Tinggal di sini sama sekali tidak ada artinya." Mata Ravindra tertuju pada Rahel dengan cepat. Kenapa saat ini dia menjadi begitu kesal dengan Rahel? Bagaimana caranya dia bisa terpikat dan mencintainya dulu? Mengatur urusan orang hingga seperti ini. Sebenarnya apa yang dia pikir? Tentu saja Rahel tidak akan membiarkan Ravindra terus salah paham dengan dirinya. Dia berbalik badan dan menjelaskan, "Ravindra, semua salahku. Aku sungguh bersalah. Aku selalu merasa saat ini Isabel sedang hamil dan tidak boleh banyak bekerja, maka mengusulkan ide-ide untuk membantu. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya mengambil keputusan tanpa persetujuan Isabel. Jika Isabel tidak suka, aku akan membawa semuanya pergi."